Kenalkan, nama saya adalah Eva Dwi Kurniawati. Saya dari SMA Negeri 2 Boy Bahuga. Dan rekan saya Pak Hadianto dari SMA Gunung Labuhan. Baik, kita mulai ya Pak. Assalamualaikum Pak Hadi. Bagaimana kabarnya sore ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bu. Iya. Alhamdulillah. Anak-anak di kelas bagaimana ya Pak ya? Alhamdulillah Bu. Nah, masih semangat di kelas. Ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Oh ya, ada apa ya Pak ya? Sore ini ada yang mau disampaikan? Apa ada yang mau dibicarakan pada sore hari ini? Ada beberapa hal yang disampaikan sama Bu Kemsi ini. Pertama, ini Bu, saya ini sedikit kewalahan menghadapi salah satu murid di kelas. Di setiap saya sedang mengajarkan sebuah konsep, ada aja yang dilakukan untuk mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya. Saya ada beberapa kendala pada proses pembelajaran saya, khususnya pada materi hereditas ya, hukum Mendel. Hukum Mendel itu kan ada hukum Mendel 1, Mendel 2, dan penyimpangan semu. Nah, ketika penyimpangan semu, ini murid-murid tadi ini banyak yang nggak fokus. Harapan saya sih pada kesempatan ini berikan sharing kepada saya untuk mendapatkan ide-ide baru. Begitu. Oke, suaranya mungkin agak kurang jelas ya Pak ya. Iya. Baik. Ya, agak dekatkan ya. Oke, tadi ya. Jadi sore ini Pak Hadi mau berbicara tentang hambatan ya Pak ya yang terjadi pada materi hukum Mendel tadi ya Pak ya? Ya, hukum Mendel. Hukum Mendel. Nah, apa sih yang ingin Pak Hadi dapatkan dari percakapan kita sore hari ini? Jadi harapan saya sih saya dapatkan solusi ya yang terbaik untuk pembelajaran materi hukum Mendel ini. Jadi saya kan tadi mengalami kendala, anak-anak itu kurang fokus Bu ketika pembelajaran, gitu ya. Karena memang hukum Mendel ini termasuk banyak. Yang pertama materinya banyak, kemudian tidak dikemas dengan baik. Ternyata banyak anak-anak itu yang kurang tertarik begitu, banyak yang izin begitu, jadi harapannya sih saya dapat ide atau solusi sehingga bagaimana sih supaya pembelajarannya itu lebih menarik supaya anak-anaknya dia tertarik gitu terhadap materi Mendel ini. Oh begitu ya Pak ya, jadi supaya anak itu tertarik ya Pak ya. Jadi yang saya tangkap pada kesempatan ini yang ingin Bapak yang ingin mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan yang ada pada materi hukum Mendel tadi ya Pak ya. Oke. Iya betul Bu, betul. Apa yang murid lakukan Pak biasanya yang sering mengalihkan perhatian Bapak ketika Bapak itu mengajar, mungkin bisa Bapak ceritakan? Baik, biasanya begini Bu, kalau sedang mengajarkan hukum Mendel itu biasanya anak-anak tuh kurang fokus, gitu ya. Jadi mereka sering banyak izin keluar kelas, gitu.
mungkin ketika saya menjelaskan di depan itu nggak menarik kali sama mereka gitu ya, kurang tertarik gitu dengan materi itu. Kan banyak teori, kemudian ada hitung-hitungan juga itu, ada hitung-hitungan juga. Biasanya saya hanya menggunakan papan tulis saja, papan tulis sebagai medianya gitu. Sekali paling dikasih soal latihan gitu. Mungkin itu. Nah, ketika proses pembelajaran itu banyak anak-anak yang izin keluar gitu, seperti tidak respect gitu dengan materi itu. Gitu Bu. Ya, jadi siswanya itu kurang respect lah ya Pak, maksudnya ya. Iya, kurang Jadi respect. kalau menurut pengamatan Pak Hadi ya, siswa yang berhasil itu menurut Bapak itu siswanya seperti apa? Kalau saya sih harapannya siswa yang berhasil itu yang pertama kan dia paham dengan materi itu, kemudian ketika diberikan soal ujian, soal ulangan dengan materi itu, nah itu mendapatkan nilai yang optimal gitu. Ya di atas KKM ya minimal ya. Itu seperti itu Bu. Ya, Selama ini kan nilainya memang ketika diujikan, ketika pembelajarannya juga kurang respect, nilai ulangannya ya pasti akan kecil gitu. Sehingga ya, saya butuh solusi nih, seperti apa nih ya gitu. Yang kelas 12 ini, karena ini kan materi kelas 12. iya. Kalau siswa yang seperti itu kan siswa itu banyak ya Pak ya kriterianya. Kalau direntangkan itu kan nilainya itu kan 1 sampai 10 lah Pak ya, yang ideal itu ya. Nah, berarti kalau menurut Pak Hadi kondisi siswa di tempat Pak Hadi ini sekarang ada di level berapa ya Pak ya? Kalau pengamatan saya sih yang saya alami itu paling di level 5 kayaknya lebih. Ya, karena tadi itu kurang antusias, artinya ya masih ada sih beberapa siswa yang memang mau belajar. Mungkin dia tipe belajarnya juga senang dengan saya menjelaskan begitu ya, dengan media yang papan tulis gitu-gitu aja sih mungkin. Ya, oh begitu ya Pak ya. Oke, kalau misalkan ya Pak ya, tadi rentang nilainya itu kan sampai 10, itu pasti bisa ya Pak ya siswa itu ya. Mungkin ada ide ya Pak ya untuk bisa mewujudkan supaya siswa itu bisa mencapai angka 10 lah, ideal lah seperti itu. Mungkin apa Bapak punya ide membuat alat peraga atau media atau apa, mungkin seperti itu Pak ya, bisa. Ya kalau supaya biar targetnya maksimal gitu ya, di mereka optimal, saya mungkin dulu pernah juga ya melakukan pembelajaran di angkatan berapa waktu itu, bukan kelas 12 yang ini sih ya, pernah sih waktu itu buat produk gitu ya. Jadi materi ini tidak saya sampaikan dengan produk, tidak sampaikan dengan teori gitu ya, tapi buat produk. Nah dari produk itulah mereka menggali materi Komendel ini. Waktu itu termasuk ya agak antusias sih siswanya ya, agak antusias waktu itu siswanya. Itu angkatan 2010 apa 11 ya, itu pernah saya coba seperti itu, antusias juga sih. Padahal waktu itu siswanya lebih banyak ya dibandingin sekarang. Itu. Jadi Pak Hadi dengan membuat sebuah produk ya Pak ya, jadi kira-kira itu ada kendala nggak Pak dalam membuat atau menggunakan tadi ya, dalam menggunakan atau membuat tadi ada kendala nggak Pak? Waktu itu saya ingat saya sih, saya bawa dulu alat yang dari lab ya, kemudian mereka disuruh buat sendiri gitu di rumah. Tahu Komendel tadi ya, buat persilangannya, yang penyimbangan semuanya buat alat peraga sendiri gitu Bu, buatan mereka ya waktu itu.
Alatnya sih sederhana, paling pakai karton aja. Tidak ada komplain dari anak-anak tentang alat, karena itu kan mudah diperoleh gitu ya. Udah disiapkan sama anak, harganya juga tidak terlalu mahal. Iya. Mungkin itu, Bu. Iya. Kira-kira itu baru pertama kali atau sudah pernah dilakukan sebelumnya, Kak? Waktu itu udah ya. Tapi sekarang, oh iya, saya sempat ini juga ya, saya nggak menggunakan itu lagi loh ya. Iya, Iya. berarti bisa dicoba lagi nih kayaknya, Bu. Bisa dicoba lagi nih. Jadi Anda buat satu produk, kemudian nanti menjelaskan materi itu, tidak harus saya yang menjelaskan. Paling nanti saya hanya memberikan penekanan pemahaman aja mungkin ya. Iya ya Bu, ya Bu. Oke itu. Oke. Baik, itu tadi kan rencana Pak Hadi ya, rencana Pak Hadi. Dari rencana yang Bapak pernah sampaikan agar anak-anak itu fokus, kira-kira kapan ya Pak Hadi ini mau mulai melaksanakannya ini? Kayaknya dalam waktu dekat ini lah Bu, saya coba lah Bu, saya coba lagi. Gak apa-apa saya ulang lagi materinya dengan menggunakan penugasan tadi ya, membuat produk, dan nanti mereka disuruh menjelaskan materi itu dengan secara berkelompok pakai produk yang mereka buat gitu ya. Kayaknya pekan depan bisa Bu. Iya. Oke, jadi mulai minggu depan Pak Hadi itu sudah melakukan produk itu lagi ya. Jadi kalau boleh saya merangkum, dari sesi ini kira-kira sesuai nggak Pak dengan tujuan Bapak tadi? Sharing dengan saya itu sesuai tujuan nggak tadi Pak? Kayaknya sesuai banget Bu. Ini jadi muncul ide ini. Iya. Iya ya. Meskipun udah pernah tapi udah lama nggak digunakan lagi nih, muncul lagi nih kayaknya. Ada sesuatu lagi yang bisa saya coba kayaknya. Inovasi lagi nih. Mungkin di model kekinian ya saya tambahin ya. Oke. Oke Makasih, Bu. Pak Hadi, kita ini ada di sesi terakhir ya. Gimana nih perasaannya Pak Hadi setelah kita sharing-sharing ya seperti itu lihat. Yang pasti senang nih Bu, udah lega nih kayaknya. Jadi harapannya tadi itu yang muncul dari sharing ini bersama Ibu ini. Terima kasih banyak. Jadi harapannya nanti mudah-mudahan siswa lebih fokus. Saya coba nanti ide tentang siswa membuat produk nih kayaknya nanti untuk pembelajaran hukum mental saya. Ya. Semangat ya Pak Hadi ya, saya tunggu laporannya mulai minggu depan, saya tunggu hasilnya, gimana hasil dari produknya Pak Hadi tadi, apakah membuat siswa semangat atau bagaimana, itu saya tunggu ya Pak ya laporannya minggu depan ya. Baik, siap Bu. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama Pak Hadi. Baik, pembicaraan ini langsung saya akhiri ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.